Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. bergandengan dengan seluruh warga sekitar. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini. Kini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan Tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, mari berdiri sebaris, melukis kuntul baris, salam SDGs Desa. Pagi ini kita akan kita alhamdulillah berkenan hadir dari manajemen nasional tenaga pendamping profesional yang awalnya kami mengundang Pak Malik, tapi kemudian meminta atau menyerahkan untuk kemudian ke Mas Zaini. Kita masih menunggu masuk dari Mas Zaini di forum Zoom meeting kali ini. Sambil coba kita cek ulang. Tolong dibantu tim. Sudah ada masuk belum? Menggunakan nama Zaini M. Jadi beberapa yang kemarin beredar di grup WA kita tentang surat edaran kepala badan, kemudian ada juga beberapa yang sempat mempertanyakan tentang absensi ini, gara-gara ada yang bagi absensi ini. Ada juga yang mempertanyakan tentang jam kerja dari 140 menjadi 160 dan seterusnya. Mungkin kita akan bisa mendengarkan dari Mas Zaini penjelasannya, tapi sampai sekarang masih belum bisa masuk. Sambil menunggu Mas Zaini, mungkin ada yang ingin menyampaikan pertanyaan, silakan resen, nanti saya catat pada saat Mas Zaini nanti masuk, mungkin kita bisa tanyakan setelah beliau memberikan penjelasan. Silakan kalau ada yang ingin menyampaikan pertanyaan. Ardani, silakan. Iya, makasih Gus Koco. Ya. Pertanyaannya terkait ini baru-baru ini kan terjadi pergantian koordinator kabupaten se-Indonesia. Nah, pertanyaan saya itu informasinya bahwa sebentar lagi akan dilakukan relokasi untuk para pendamping yang lain. Apakah ketentuan bahwa TPP itu lokasi tugasnya sesuai KTP, alamat domisilinya itu memang akan berlaku, atau itu hanya menjadi prinsip saja? Dalam realisasinya nanti bisa saja walaupun
yang bersangkutan KTP-nya di sana, itu bisa saja direlokasi ke tempat lain. Karena dalam prakteknya tampaknya ini karena berjenjang dari pengajuannya oleh TPP provinsi, dan prosesnya kalau saya melihat tampaknya tidak terbuka. Jadi nanti apakah yang disampaikan sebelumnya oleh Gus Ipan ataupun oleh Pak Yusra itu hanya menjadi prinsip saja, prinsipnya gitu. Karena dalam kontrak siap ditempatkan di mana saja, misalnya untuk kabupaten itu dalam satu provinsi. Nah itu yang ingin penegasan saja nanti, apakah itu memang sesuatu yang baku bahwa yang bersangkutan itu penempatannya sesuai KTP atau terdekat dengan tempat domisilinya, atau bisa saja karena pertimbangan tertentu. Nah itu penempatannya dilakukan menurut kebijakan pimpinan. Itu, makasih Gus. Oke, terima kasih. Mas Hasmi, silakan. Ya, terima kasih Gus. Jelas suara saya? Ya. Hampir mirip dengan pertanyaan Saudara Ardani. Ini berkenaan dengan kami dari TAPM ini sekarang ada pembagian wilayah kerja di kecamatan begitu. Nah, sampai sekarang SK itu belum keluar. Nah, pertanyaan mendasarnya karena kami di kabupaten sudah melakukan pemetaan beberapa kecamatan begitu, ada beberapa yang rolling dan ini sudah kami lakukan di tahun-tahun yang lalu sudah kami lakukan. Nah, dengan adanya pemetaan ini kami TAPM membidangi beberapa kecamatan. Apakah bisa dilakukan sekarang atau kami harus menunggu SK dulu, menunggu keputusan dari BPSDM gitu? Itu satu. Yang kedua, saya memperkuat yang disampaikan oleh Saudara Ardani tadi. Karena kalau hanya sebatas SK Kepmen 40 saja, namun ini tidak diabaikan oleh kawan-kawan yang melakukan relokasi, ini akan menjadi kekisruhan dan kegaduhan baru di kami di PD dan PLD dan mungkin di TA juga, karena akan ada relokasi yang tidak sesuai dengan Kepmen. Kami tidak pernah meminta, kami tidak pernah memohon, namun karena pertimbangan lain-lain ujug-ujug kami dipindah ke tempat yang lain. Itu Gus mungkin memperkuat disampaikan oleh Pak Ardani tadi setelah pertanyaan saya. Terima kasih Gus. Oke, terima kasih. Ini Mas Zaini udah bergabung. Selamat pagi. Halo, selamat pagi Mas Zaini. Halo, selamat pagi Mas. Halo. Ini tadi sambil menunggu kita mencoba untuk mendengar dari teman-teman nih suara-suara atau pertanyaan-pertanyaan sambil menunggu. Oke, Mas Zaini mungkin boleh berbagi informasi tentang surat edaran yang baru saja terbit dan mungkin juga ada hal-hal baru yang menjadi kebijakan yang perlu diketahui oleh teman-teman PD dan PLD. Silakan Mas Yani, waktu sepenuhnya untuk jenengan. Baik, terima kasih Mas Koco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Mas Koco, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Sebenarnya lebih bagusnya memang yang tanda tangan ya, yang kemudian kalau bicara dengan dalam konteks surat edaran Kepala Badan nomor 220 itu. Tapi prinsipnya begini, kalau kemudian paling tidak bisa kita ceritakan bersama terkait prosesnya, bahwa tentu di keputusan Menteri nomor 2020 Kepmen 40 tahun 2021 itu sebagai petunjuk teknis dari pelaksanaan peraturan Menteri terkait tentang pedoman pendampingan masyarakat desa
ada beberapa hal yang perlu untuk istilahnya diperkuat jadi juknis itu. Antara lain kenapa? Kalau misalnya di dalam juknis itu kan ada beberapa hal yang itu harus sudah atau menjadi persyaratan. Gitu. Contohnya begini, kalau kaitannya dengan Kepmen 2020 SE 220 bahwa halaman 106 ya terkait dengan syarat pembayaran atau honorarium bagi tenaga pendamping profesional itu. Jadi misalnya dalam syarat pembayaran itu ada beberapa syarat. Yang pertama misalnya ada dokumen kontrak, itu sudah jelas misalnya dari di awal tahun pasti akan ada dokumen kontrak yang telah ditandatangani. Kemudian ada fotokopi bank aktif, itu udah pastilah NPWP. Dan yang keempat, syarat yang keempat itu adalah laporan bulanan pendamping berdasarkan daily report. Dan kemudian sudah disimpan di dalam loker si pemberdayaan desa. Nah, beberapa persyaratan utamanya yang keempat ini menjadi sesuatu yang kalau misalnya itu sudah siap secara keseluruhan daily report itu, maka tentu ini tidak akan menjadi masalah. Nah, di beberapa wilayah di Indonesia ini sebenarnya masih belum stabil ya daily reportnya. Jangankan di wilayah-wilayah yang sulit, kadang-kadang di Jakarta aja, ini di teman-teman manajemen nasional, itu kira-kira di akhir bulan, jadi kemarin juga sangat kesulitan untuk bisa mengakses, menginput laporan hariannya. Nah, ini yang menjadi kendala. Tentu bagi kita bahwa daily report adalah salah satu alat ukur sebagaimana yang disampaikan oleh Gus Menteri. Alat ukur untuk kemudian bagaimana kita bekerja dengan baik, kita mendedikasikan pekerjaan ini seperti apa, maka akan tercermin di dalam daily report itu. Kapasitas kita seperti apa, maka tentu itu akan kelihatan di dalam daily report. Nah, karena keterbatasan atau masih dalam proses pengembangan sebagai daily report itu, maka bagi teman-teman PPK atau pejabat pembuat komitmen memerlukan dokumen yang meyakinkan, setidaknya mereka kemudian nanti merasa aman untuk diperiksa. Maka salah satunya adalah dengan membuat surat edaran ini. Dan sebenarnya tidak ada yang baru di dalam proses bagaimana isi dari surat edaran itu kan. Misalnya dengan menggunakan lembar waktu kerja, dan itu kita sudah cukup lama untuk menggunakan lembar waktu kerja itu sebelum misalnya daily report itu kemudian dimunculkan. Nah, ini yang kemudian menjadi catatan penting kenapa SE 220 ini diluncurkan. Nah, lebih dari itu sebenarnya di SE ini juga memuat tentang kira-kira PPKM darurat ini.
Jadi di wilayah-wilayah yang Jawa Bali khususnya, sebagaimana yang diumumkan Presiden, itu juga kita teman-teman pendamping juga melakukan adaptasi terhadap instruksi itu. Dengan cara apa? Dengan cara bekerja sebagaimana ketentuan yang ditetapkan, baik itu misalnya menggunakan pengaturan WFH maupun WFO. Di situ juga sudah disampaikan di dalam SE itu. Sebenarnya latar belakangnya seperti itu sih, Mas Koco ya. Kita beberapa hal saya kira sudah cukup banyak disampaikan di forum ini, kira-kira ya di TV Desa terkait dengan daily report seperti apa. Dari prinsipnya begini, bahwa memang kami misalnya seluruh pendamping ini sangat mendukung daily report itu. Bahwa daily report itu penting untuk kemudian mencerminkan apa yang kemudian kita lakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban kita, baik di hadapan masyarakat desa sebagai orang yang kita layani, sekaligus juga pertanggungjawaban kepada keuangan negara dan lain sebagainya ya. Ini yang menjadi penting. Tetapi di daily report memang perlu ada banyak perbaikan-perbaikan. Perbaikannya seperti apa? Misalnya begini, karena ini juga terkait dengan beberapa poin-poin di dalam keputusan Menteri 40 itu. Misalnya, analisis yang dilakukan oleh pendamping atau supervisor, misalnya koordinator kabupaten atau TA provinsi atau manajemen nasional ya, Kornas, dalam rangka untuk memberikan rekomendasi terhadap penggajian. Nah, seperti apa itu bisa dilakukan manakala basis data itu tidak dilihat oleh Korkap misalnya atau Korprov. Basis data itu tentu ada namanya dashboard ya, dashboard di tingkat kabupaten dan di tingkat provinsi sampai di pusat. Nah, di situ tentu kita akan melihat kinerja pendamping itu seperti apa. Orang ini sedang melakukan apa, misalnya fasilitasi musyawarah desa, fasilitasi perencanaan desa, dan lain sebagainya, maka bisa kita lihat di situ. Termasuk juga kebenaran dari isi daily report. Jangan-jangan misalnya isinya cuma kita nongkrong yang nggak jelas, misalnya ada isi, kadang-kadang guyonannya begini ya, di daily report kalau kita nggak tahu maka ada kita melakukan pertemuan tapi yang difoto itu hanya kopinya saja, itu kan karena mesin kita tidak, kalau tidak kita lihat, dilihat oleh supervisornya, maka foto atau informasi itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Tidak akan menemukan informasi dari foto tersebut, misalnya begitu. Jadi tentu kita memerlukan namanya dashboard yang bisa dilihat oleh koordinator kabupaten sebagai bagian dari untuk bagaimana mereka merekomendasikan baik itu penggajian, kemudian memberikan penilaian dan lain sebagainya. Nah, kemudian keluhan yang lain tentang daily report itu kan kita belum memiliki manual book. Nah, seringkali di daily report itu kita salah kamar, jadi salah menempatkan kegiatan itu di posisi apa. Nah, itu yang misalnya begini, misalnya ada yang kegiatan
workshop gitu ya. Tapi workshop itu kan nggak ada. Nah, mau ditaruh di mana misalnya di dalam daily report itu. Ada juga yang kadang salah, misalnya kegiatan inisiatif misalnya. Nah, sebenarnya filosofi kegiatan inisiatif itu kan sebenarnya kegiatan yang di luar kegiatan-kegiatan yang reguler. Jadi kalau misalnya pendamping lokal desa yang secara reguler itu adalah melakukan misalnya pendataan, melakukan capture terhadap proses perencanaan desa, baik itu RKP, RPJMDes, RKPDes misalnya. Nah, di luar itu, melakukan pemotretan terhadap pemotretan istilahnya seperti apa ya? Melakukan perekaman terhadap proses perencanaan desa sampai pelaksanaannya. Itu di luar itu, maka itu adalah inisiatif. Misalnya begini, misalnya ada pendamping yang kemudian fasilitasi bedah rumah atau rumah tidak layak huni. Padahal itu bukan tugas reguler pendamping, maka kegiatan itu sebenarnya masuk di dalam kegiatan yang sifatnya inisiatif. Nah, itu sebenarnya proses menemukan menu-menu yang tepat di dalam daily report itu yang menjadi pertanyaan banyak pendamping ya. Kalau misalnya itu karena begini ya, daily report itu disusun berdasarkan pembicaraan atau pengaturan sebelum misalnya Permendes 21 tentang pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Nah, di Permendes 21 tahun 2020 itu kan sebenarnya ada beberapa tahapan di dalam perencanaan desa yang itu berbeda dari Permendes sebelumnya, ya, 17 tahun 2019. Nah, ini perubahannya. Perubahannya itu antara lain pada tahapan, misalnya dalam tahapan perencanaan RPJMDes. Kalau di Permendes sebelumnya, itu kita melihat ada tahapan-tahapan misalnya yang hampir sama dengan Permendagri 114. Ini ada pengkajian keadaan desa dan sebagainya. Oleh Permendes 21 itu sudah dihilangkan. Tetapi dihilangkannya itu dilakukan perubahan tahapan. Gitu kan. Misalnya sudah ada, jadi misalnya tahapan pengkajian keadaan desa itu sudah, kalau di Permendes 21 ada namanya penyelarasan kebijakan. Nah, penyelarasan kebijakan itu basisnya adalah peta jalan SDGs. Jadi peta jalan SDGs desa itu disusun dari sekarang sampai setelah basis data ini ditemukan ya, sampai di 2030. Nah, basis informasi dari penyelarasan kebijakan di dalam tahapan RPJMDes itu adalah salah satunya itu. Itu yang kemudian harusnya dilakukan koreksi terhadap aktivitas-aktivitas di daily report. Nah, kira-kira itu sih Mas, prinsipnya ya. Kemudian kenapa SE 220 ini terbit, kemudian langkah perbaikannya yang akan dilakukan oleh BPSDM utamanya, yang tentu kami sebagai
bagian pembantunya, manajemen nasional untuk membantu BPSDM terkait dengan perbaikan daily report sehingga ini kompatibel dan bisa betul-betul dimanfaatkan dengan baik oleh kita semua dalam rangka untuk membuktikan kinerja, dalam rangka untuk melakukan perbaikan dan lain sebagainya. Sementara itu, Mas, kalau ada pertanyaan dipahami. Yang saya tangkap mungkin adalah terbitnya surat edaran ini mungkin lebih karena memang secara sistem aplikasi masih ada beberapa hal yang perlu disempurnakan. Mungkin pemahaman saya lebih kurangnya seperti itu. Karena kalau bicara LWK itu adalah laporan waktu kerja, sebenarnya daily report itu kan juga laporan kerja harian, artinya ya cuma beda-beda bahasa aja. Cuma memang digitalisasi ini mungkin sepertinya masih belum smooth benar dari sisi aplikasi, sehingga setidaknya ada dua hal. Catatan besarnya adalah bagaimana tentang dashboard, sehingga fungsi pemantauan teman-teman di level di atasnya itu bisa berjalan. Kemudian manual book atau petunjuk tentang kegiatan apa bisa dimasukkan di mana dan seterusnya, jangan sampai kemudian salah menempatkan laporan. Jadi berkegiatan apa, dilaporkan apa dan seterusnya. Ini sangat menarik. Mungkin pertanyaan berikutnya ini, Mas, ya, ini dengan pertimbangan memang adanya permasalahan di aplikasi mungkin ya. Ada sudah dipetakan ini permasalahannya, ada di dashboard dan di manual book. Ada agenda target kira-kira kemudian dua hal itu bisa terselesaikan oleh teman-teman dari BPSDM sampai kapan, Mas? Mungkin penyusunan manual booknya dan seterusnya, sebelum nanti ada beberapa pertanyaan yang tadi sudah terlontar sebelum Mas ini bergabung. Monggo. Baik, nah sebenarnya begini, Mas, bahwa aplikasi ini kan sebenarnya dikembangkan oleh Kapusdatin ya, di Pusdatin Pak Ivan. Jadi memang sejauh ini akan diagendakan untuk penyerahan daily report dari Pusdatin ke BPSDM. Nah, memang dari beberapa rapat yang saya ikuti, draftnya juga sudah dibuatkan oleh Kepala Badan BPI untuk diserahkan ke Kepala BPSDM daily report ini. Cuma memang sejauh ini kira-kira begini. Kita juga teman-teman ya, utamanya di Manas, sebenarnya kan kita nanti tidak berharap ada yang kemudian disalahkan ya dalam konteks perbaikan ini sampai kapan misalnya ya. Daily report ini bisa perform 100% dan itu bisa kita gunakan. Kalau misalnya ya tergantung kecepatan di ini ya. Ini sejauh ini kan masih di bawah Pak Ivan, tetapi seperti apa proses transformasinya, pengerjaan perbaikannya dan lain sebagainya, itu masih ya yang jelas memang belum diserahkan ke BPSDM. Memang beberapa aplikasi yang sudah dibuat oleh Pusdatin itu secara teknis perlu memang diserahkan kepada yang mengampu teknis, misalnya terkait dengan daily report itu di BPSDM karena terkait dengan penggajian atau pengendalian dari pendamping itu sendiri. Kemudian ada PDP di monitoring evaluasi dana desa dan lain sebagainya. Itu secara teknis akan dikembangkan oleh masing-masing
unit teknis ya yang bidang itu. Nah, sejauh ini memang kami masih atau BPSDM belum menerima lah kira-kira proses penyerahan itu dan akan dilakukan perbaikan seperti apa. Saya kira masih dalam proses. Kira-kira kan sebelum diterima harus diaudit dulu. Kira-kira bisa selesai kapan kan begitu, Mas Kojo. Oke, dipahami. Berarti masih ada proses untuk itu. Mas Yani, ini ada beberapa pertanyaan tadi yang tersampaikan terkait dengan relokasi. Karena kemarin kan sudah ada penetapan untuk koordinator kabupaten, kemudian tentang relokasi yang berbasis kepada domisili data KTP mungkin ya di teman-teman PLD dan PD. Sejauh mana ini relokasi ini menjadi satu kebijakannya ini akan seperti apa? Karena beberapa tadi disampaikan juga informasi yang pernah beredar bahwa relokasi kan hanya dilakukan ketika ada permohonan. Tapi apakah memang itu menjadi basis utamanya atau bagaimana ini menyangkut kebijakan relokasi? Karena kan ini sedang ada penataan nih teman-teman di kabupaten juga informasinya juga sudah mapping juga nih PD, PLD-nya siapa, di lokasi mana dan seterusnya. Mungkin bisa diberikan gambaran Mas Yani? Ya, untuk relokasi ya. Sebenarnya pasti basis relokasi itu kalau di dalam Kepmen 40 itu memang basisnya adalah permintaan dari pendamping itu sendiri. Nah, memang pastinya harus diusahakan supaya perpindahan, kalau misalnya itu dimungkinkan, pindah lokasi, karena memang kalau kita lihat secara keseluruhan, semua kalau misalnya pindah berdasarkan domisili, di beberapa tempat memang sangat tidak memungkinkan, Mas. Misalnya contoh nih, pendamping atau TA di Aceh misalnya, itu banyak dari Banda Aceh. Nah, kalau misalnya semua minta ke Banda Aceh, maka hampir itu tidak dapat dimungkinkan ya, karena asal domisili dari TA-TA kabupaten di Provinsi Aceh banyak misalnya dari Banda Aceh. Demikian juga misalnya di Jawa Tengah, itu banyak TA kabupaten misalnya yang lokasinya di sekitar Solo Raya misalnya, dan itu banyak. Atau misalnya dari Semarang, basis domisilinya. Kalau misalnya mereka minta di Semarang semua, maka tentu itu nggak cukup. Maka memang diupayakan kalau bisa dikoordinasikan oleh misalnya koordinator provinsi untuk melakukan perpindahan itu secara smooth. Misalnya kalau misalnya dimungkinkan nggak yang sebelumnya sangat lama ini berada di luar lokasi domisilinya, apakah diperkenankan? Nah, tetapi sangat mungkin ini akan merubah teman-teman yang sudah ada di lokasi itu sebelumnya. Maka sebaiknya memang dikomunikasikan saja terlebih dahulu. Apakah tidak keberatan dan lain sebagainya. Itu yang sebenarnya kalau kita basis perpindahan itu atau relokasi itu sesuai dengan permintaan. Jadi memang harus sama-sama minta. Kalau nggak sama-sama minta maka masih agak repot gitu ya. Karena memang regulasinya seperti itu, Mas Baca.
Cara pengajuannya gimana tuh Mas? Kemarin pas Pak waktu itu masih Pak Jajang ya, PJ ya. Sempat beberapa juga Pak Yusra kalau nggak salah. Ketika kemudian bicara relokasi, teman-teman ini langsung nyautnya cara mengajukan relokasi prosesnya gimana. Nah, mungkin Mas Zaini bisa memberikan gambaran, apalagi tadi dengan beberapa pertimbangan yang tadi disampaikan, mungkin kesepakatan lah di tingkat kabupaten, yuk ditata bareng biar sama-sama enaknya dan seterusnya. Itu pengajuan permohonannya akan seperti apa, Mas? Iya, nah itu ya, itu secara teknis memang di dalam Kepmen ini kan tidak diatur ya. Nah, itu memang perlu untuk pengaturan lebih lanjut di dalam apa kira-kira SOP misalnya, atau yang memang masih sejauh ini masih belum atau dalam proses penyusunan lah, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Yusra itu. Misalnya pengajuannya harus kepada BPSDM dengan alamat siapa, kemudian di-CC-kan kepada siapa, kemudian kira-kira dijawab berapa hari, itu kan harusnya diatur dalam SOP lebih lanjut ya. Apakah ini diperkenalkan atau syarat-syarat untuk pengajuannya, apakah dengan membuat surat kepada BPSDM, kemudian dilampiri surat rekomendasi dari misalnya Korprov atau Korkap dan lain sebagainya, itu kan harus disusun lebih rinci di dalam proses pengaturan lebih lanjut di bawah Kepmen 40 ini, Mas. Nah, sejauh ini memang ini belum selesai untuk disusun ini. Oke, kita masih ada waktu dan kayaknya lebih enak kalau memberikan kesempatan teman-teman untuk menanyakan langsung ke Mas Zaini. Ini langsung ada yang angkat tangan, ini resen Mas Ardani. Oke, kita akan ke Mas Ardani, silakan untuk menanyakan pertanyaan apa yang ingin disampaikan ke manajemen nasional, dalam hal ini Mas Zaini, Wakil Koordinator Nasional. Silakan. Baik, terima kasih Gus Koco. Assalamualaikum Pak Zaini. Saya Ardani dari Organilir, Sumatera Selatan. Ya. Pertanyaan pertama soal Korkap. Apakah Korkap yang sudah ditetapkan ini itu akan terus seperti itu, atau setiap tahun bisa saja ada perubahan, dan mekanisme perubahannya seperti apa kalau ada, atau dia tetap seperti ini seterusnya. Yang kedua, mempertegas soal relokasi. Memang benar bahwa misalnya untuk di tataran TA kabupaten itu banyak TA itu yang satu tidak punya kabupaten. Tidak punya kabupaten artinya dia berdomisili di ibu kota provinsi yang itu bukan wilayah dampingan gitu kan. Nah, kemudian penempatannya kan prioritasnya seperti apa. Yang berikutnya, ketika di satu kabupaten itu yang TA-nya itu lebih gitu ya dari kuota, sementara di situ sudah ada yang memang berdomisili di sana, lalu yang dari luar itu mengajukan untuk masuk. Apakah, karena selama ini kita kan ada spesialisasi, nah sekarang kita sudah generalis. Di tempat itu ada beberapa TA yang memang bukan dari kabupaten yang bersangkutan. Nah, apakah yang dari luar ini bisa menggantikan yang bukan dari domisilinya bukan di kabupaten bersangkutan? Walaupun akhirnya ada kesamaan spesialis, latar belakang spesialis sebelumnya. Nah, itu seperti apa? Kemudian yang terakhir,
kami sangat berharap namanya dikomunikasikan itu betul-betul terwujud kayak itu. Bukan hanya prinsipnya saja, karena pada prakteknya selama ini tidak ada komunikasi itu. Nah mudah-mudahan karena ada Kepmennya betul-betul dikomunikasikan. Jangan sampai tahu-tahu bangun tidur udah pindah gitu. Nah ini yang terjadi selama ini. Itu Pak Zaini. Itu harapan kami betul-betul dikomunikasikan sehingga kami tahu bahwa ada pertimbangannya itu kami tahu, bukan hanya menerima SPT yang sudah jadi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo langsung Mas Yani. Ya, baik. Terima kasih. Kalau misalnya untuk sampai kapan, maka tentu sebenarnya kan surat keputusan itu pasti akan setiap tahun akan diterbitkan sesuai dengan batas waktunya gitu ya. Utamanya kalau misalnya misalnya setiap tahun kan kita akan melakukan kontrak dengan BPSDM gitu ya, karena sejauh ini pengaturannya begitu. Maka tentu setiap tahun itu akan dilakukan penetapan terhadap posisi koordinator kabupaten, termasuk juga provinsi dan lain sebagainya ya. Untuk konteksnya batas waktu kira-kira sampai kapan jabatan koordinator itu bisa dilakukan. Nah, memang secara karena bagaimanapun tadi seperti yang disampaikan memang perlu ada komunikasi, karena menurut saya kuncinya di proses ini bisa smooth dan bisa landing dengan baik, maka tentu proses komunikasi itu sebisa mungkin harus dilakukan, baik itu oleh provinsi, teman-teman provinsi. Demikian juga kalau misalnya provinsi, ya kami di pusat juga harus melakukan proses komunikasi itu terhadap beberapa perubahan-perubahan yang mungkin akan dilakukan. Nah, yang kedua terkait dengan bahwa kita tidak ada spesialisasi. Tapi sebenarnya bukan tidak ada spesialisasi, tapi sebenarnya menurut saya pendamping desa itu merupakan spesialisasi baru gitu. Konteksnya begini. Jadi tenaga ahli pemberdayaan masyarakat misalnya begitu Mas. Kalau dulu kan ada TA pembangunan partisipatif, ada pemberdayaan masyarakat, ada teknologi tepat guna dan lain sebagainya. Maka di dalam Kepmen ini juga mengacu di dalam Permendes pendampingan masyarakat desa, kita hanya TAPM sekarang. Dan jangan lupa TAPM ini atau tenaga pendamping profesional ini kan sudah diusulkan sebagai bagian dari profesi baru di dalam SKKNI. Gitu kan. Jadi akan ada uji kompetensi profesi ini. Ada sertifikasinya nanti ya? Sertifikasi, ya. Nah, ini sudah proses tahapan di prakonvensi. Nah, setelah ini akan ada tahap konvensi, kemudian berikutnya penetapan dari Menteri Tenaga Kerja tentang tenaga pendamping profesional ini atau perubahan dari Kemenaker sebelumnya ya, tapi ini sudah kita kolaborasikan dengan standar kualifikasi yang juga didorong oleh Bappenas gitu kan. Jadi Bappenas juga mendorong bahwa seluruh pendamping di seluruh kementerian itu punya sertifikat atau ada sertifikasi profesinya diakui lah. Nah, PPP sertifikasi tenaga pendamping profesional juga akan mengadopsi beberapa pengaturan atau regulasi-regulasi yang
didorong oleh Bappenas dalam hal ini sertifikasi pendamping pembangunan. Jadi ada materi-materi dari pendamping pembangunan itu yang akan dimasukkan, di-insert. Nah, kalau istilahnya menurut saya sebenarnya kapasitas pendamping, utamanya yang di spesialisasi itu, TA itu adalah kemampuan yang paripurna, gitu kan. Kemampuan yang paripurna itu berarti yang mereka bicara tentang perencanaan partisipatif itu juga sudah selesai, tentang pemberdayaan masyarakat desa, akuntabilitas sosial itu sudah masuk di dalam standar kemampuan dan tugas dari pendamping itu sendiri, utamanya tenaga ahli pemberdayaan masyarakat itu ya yang di tingkat kabupaten, provinsi maupun pusat. Itu sih, Mas. Oke. Selanjutnya, Feti silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, Mas Zaini. Saya Feti, tenaga ahli dari Pasaman, Sumatera Barat. Izin bertanya, Mas. Dengar, Gus? Ya. Yang pertama, saya sangat setuju sekali apa yang disampaikan oleh Mas Zaini bahwa DRP nanti akan dipindahkan ke BPSDM dari Pusdatin. Kenapa saya sangat setuju? Karena memang harus dikelola oleh BPSDM yang notabene nanti adalah orang yang mengontrak kita, seluruh kegiatan ada di BPSDM, itu yang pertama. Cuma izin saran, ketika kita masuk ke LWK itu hanya menjelaskan hadir atau tidak, DL atau tidak. Bagaimana kalau kita tambahkan di dalam DRP itu realisasi kegiatan dan foto? Karena yang saya lihat dari pelaporan DRP itu yang tidak ada, Mas Zaini. Yang kedua, TV desa ini kan berbeda dengan kita nonton drakor. Nah, kalau drakor kan drama Korea, pembelajarannya nanti kan untuk anak-anak muda atau ibu-ibu rumah tangga atau suami-suami. Nah, intinya di TV desa banyak ilmu yang saya pribadi khusus dapat dalam pendataan SDGs. Sehingga Pasaman nomor 1 loh di Indonesia menyelesaikan pendataan SDGs sebelum tanggal 31 Mei. Artinya, apakah kegiatan di TV desa ini yang begitu banyak pembelajaran yang kita dapat bisa masuk ke kegiatan inisiatif internal TPP, peningkatan kapasitas TPP, dan bisa masuk ke DRP. Yang ketiga, Mas Zaini, saya ingin nanti ada juknis, karena seperti yang Mas sampaikan, kita sering salah memasukkan kegiatan. Misal, seperti pendataan SDGs itu sebenarnya kan ada di sistem informasi desa, nanti ada SDGs, ada IDM, tinggal memasukkan. Tapi di poin-poin lain, banyak yang kita tidak paham. Misalnya, mau ada BIMTEK. Nah, BIMTEK itu masuk di mana? Nah, seperti itu, Mas Zaini. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Mas Zaini. Baik. Memang begini, Bu Fetri ya. Konteksnya bahwa LWK itu sebenarnya membackup secara administratif untuk kebutuhan teman-teman PPK dalam rangka untuk memastikan mereka ini hari ini apa yang dilakukan atau kerjanya seperti apa. Di dalam SE itu juga sebenarnya sudah dijelaskan untuk tetap mengupload di dalam daily report. Jadi kegiatan-kegiatan pendamping itu tetap harus dilakukan perekaman melalui daily report. Memang meskipun di dalam daily report itu masih dalam tahap pengembangan, sebenarnya
masih sangat memungkinkan untuk kita lihat yang bersangkutan itu sedang melakukan apa, seperti apa itu. Kalau misalnya di daily report beberapa memang paling tidak kalau kita mengacu pada kegiatan-kegiatan sebelumnya, konteksnya pelaporan sebelumnya ya, di tahun-tahun sebelumnya memang ada informasi tentang rencana kerja dan realisasi kerja, misalnya begitu. Sebenarnya desain awal daily report itu ada rencana kerja yang harus diinput oleh pendamping selama 1 bulan. Dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 30. Tetapi di tim develop atau di Pusdatin sejauh ini tidak atau belum memasukkan itu gitu kan. Kalau dulu ada namanya sebenarnya kan 2 kali Mas Koco ya. Aplikasi ini ada sebelumnya kan ada daily report. Kalau kita lihat di Play Store itu ada aplikasi lagi yang itu sebenarnya ada namanya rencana kerja dan realisasi. Jadi pada saat kita melakukan itu bisa jadi dalam 1 bulan kegiatan kita dalam 1 bulan itu akan mendampingi berapa desa. Tanggal 1 sampai tanggal 5 itu pekerjaannya apa, misalnya fasilitasi musyawarah desa khusus apa gitu kan. Nah pada saat hari tanggal 5 itu kemudian pendamping bisa menginput. Kalau itu tidak dilaksanakan misalnya ada menu untuk koreksi. Kenapa tidak dilaksanakan misalnya ditunda, meskipun itu bukan menjadi kesalahan pendamping, tapi desa kemudian menunda itu. Akhirnya musyawarah desa khusus itu kan tidak terjadi. Nah, sebenarnya model ketepatan kita melakukan perencanaan atau manajemen pribadi terkait dengan pendampingan itu sebenarnya harusnya menjadi bagian dari proses penilaian kan. Tetapi di dalam DRP ini itu tidak ada. Tapi paling tidak itu lagi-lagi menurut saya kalau misalnya DRP ini tidak diimbangi dengan proses komunikasi yang baik antara pendamping dengan supervisor di atasnya, maka yang terjadi adalah proses individualistik gitu kan. Individualistiknya seperti apa? Misalnya saya nih, itu Bu Feti ini, kalau nggak koordinasi dengan, atau salah contohnya ada pendamping lokal desa, kalau tidak koordinasi dengan pendamping desanya, maka dia hanya sesuai dengan kemauannya. Saya hanya mau mendampingi 2 desa saja, misalnya ya. Sementara 2 desa yang lain tidak tercover. Nah, tetapi kalau ada komunikasi yang baik dengan supervisor di atasnya, maka dalam 1 minggu ke depan saya memfasilitasi 2 desa ini, desa A misalnya. Nah, karena ada komunikasi, sementara desa B itu juga sama-sama melakukan kegiatan yang penting. Kalau itu tidak bisa ditangani oleh PLD-nya misalnya, sangat mungkin pendamping desanya atau supervisornya atau pendamping desa yang di dalam 1 kecamatan itu bisa membantu. Kalau misalnya desa itu sangat membutuhkan kehadiran dari pendamping di situ, misalnya begitu. Nah itu pentingnya sebenarnya proses perencanaan itu ada kaitannya dengan bagaimana kita melakukan koordinasi. Kalau misalnya saya sudah merencanakan dalam 1 bulan itu ke desa ini, berarti kan supervisor akan bisa melihat nih, oh kalau begitu kamu fokus di kegiatan ini nggak tertangani gitu kan. Nah proses
perencanaan itu bisa terkomunikasikan. Kalau sebelumnya itu kan kita tahu nih melalui lembar rencana kerja bahwa saya akan melakukan apa, maka supervisor saya tahu. Oh, kelemahan-kelemahan apa itu bisa kita tutupi, apakah dengan dibantu oleh tim tandem di dalam kecamatan itu, atau supervisor yang di atasnya sendiri, misalnya butuh perhatian lebih nih, mungkin bisa pendamping atau pendamping desa bisa melakukan komunikasi agar TA kabupaten itu bisa turun di desa itu. Misalnya. Tetapi karena rencana kerja di dalam 1 bulan itu tidak kita temukan di dalam daily report sekarang ini, maka tentu proses komunikasilah yang menjadi sesuatu yang vital di dalam proses manajemen pendampingan kita di lapangan. Kira-kira begitu, Bu Feti ya. Oke, berarti masih ada yang terlewatkan? Oh iya, soal apa namanya? Masuk DRP, Mas. Memasukkan TV ini ya, kegiatan. Ya, memasukkan kegiatan ini gitu ya. Nah, sebenarnya kalau menurut saya segala aktivitas yang memang benar-benar kita lakukan, maka itu bisa dimasukkan di dalam daily report. Termasuk misalnya kita melakukan peningkatan kapasitas secara mandiri, misalnya baik itu melalui TV desa atau sarana informasi lainnya, maka tentu harusnya itu dimasukkan di dalam daily report. Nah, menunya seperti apa? Sebenarnya sejujurnya saya juga belum tahu detailnya di dalam menu-menu baik itu yang ada di pendamping lokal desa atau pendamping desa kaitannya dengan kegiatan ini. Tapi kalau seingat saya, kalau misalnya secara kerangka daily report ini sesuai dengan diskusi yang awal, maka sebenarnya kegiatan peningkatan kapasitas itu ada di dalam menunya pendamping lokal desa, kemudian pendamping desa ada. Ada, seingat saya ada ya. Karena sebelum muncul daily report kan kita ada mind map, Mas, namanya ya. Mind map. Jadi menu-menu kegiatan sesuai dengan gambaran besar kegiatan pendampingan, ada reguler, ada inisiatif, dan lain sebagainya, ini sudah kita petakan. Cuma memang nanti secara teknis perlu dimasukkan di dalam manual book ya, manual book seperti apa untuk penempatan yang tepat kira-kira. Karena apa? Karena sebenarnya proses penempatan menu kegiatan kita itu akan berkonsekuensi terhadap penilaian sebenarnya. Jadi misalnya penilaian kegiatan yang sifatnya inisiatif misalnya itu mungkin akan lebih tinggi. Contohnya begitu, tapi pengaturan itu mestinya akan dimunculkan di dalam pengaturan pelaksana tentang evaluasi kinerja. Apakah misalnya kegiatan-kegiatan sosmed itu nilainya berapa, kemudian reguler, misalnya pendamping melakukan fasilitasi musyawarah desa, RPJMDes atau tahapan-tahapan RPJMDes itu kemudian pendamping mengawal misalnya. Nah, itu nilainya berapa masing-masing poin, harusnya itu akan ada pengaturan tersendiri. Jadi paling tidak pendamping tahu nih kegiatan mana yang nilainya lebih tinggi, kira-kira begitu kan. Konteksnya bukan kemudian harus tinggi-tinggian, tapi paling tidak kita bisa memberikan informasi atau bisa memetakan bahwa mana yang penting dan kurang penting misalnya di dalam proses fasilitasi desa ini.
Misalnya kita hanya melakukan kegiatan inisiatif terus, tetapi kegiatan reguler mendampingi desa itu ditinggalkan, itu kan salah gitu kan. Ya. Jadi mestinya kegiatan reguler, kebutuhan desa terlayani seperti apa itu nilainya harusnya lebih tinggi lah dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu menunjang dari proses kita mendampingi desa. Saya kira itu, Mas. Oke. Ya. Mas, satu lagi, Mas. Nah, saya Ini sangat udah. tertarik dengan ini, Mas Zaini. Nah, saya senang seandainya nanti DRP dialihkan ke laporan harian pendamping yang seperti awal. Karena memang kita perlu supervisi ke bawahnya dengan kegiatan-kegiatan ini. Nanti mungkin kalau pindah ke BPSDM, kita kembali ke laporan harian pendamping aja, Mas Zaini. Karena di situ ada rencana, ada realisasi, kemudian ada bentuk supervisi. Karena untuk komunikasi kadang mungkin teman-teman termasuk saya ada juga yang kesulitan. Nah, seperti itu Mas, saya lebih setuju kembali ke laporan harian yang awal, Mas Zaini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Closing statement Mas Zaini, karena nggak terasa ini udah pukul 7. Kecuali Mas Zaini masih akan meluangkan waktu lagi, silakan. Kita masih bisa terbuka, tapi jadwal kita sampai di pukul 7. Silakan Mas Zaini. Baik, terima kasih Mas Koco, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya banggakan. Prinsipnya begini, bahwa kita tentu akan melaksanakan seluruh kebijakan yang telah dibuat oleh Kementerian Desa, baik itu melalui peraturan menteri maupun keputusan menteri terkait dengan pengelolaan pendampingan secara keseluruhan, petunjuk teknis, dan misalnya pelaksana mungkin yang nanti akan dibuat yang masih belum ada di dalam Kepmen 40. Apakah seperti yang kita sampaikan tadi, ada beberapa aktivitas-aktivitas yang bisa diperinci dari Kepmen 40 itu. Kalau misalnya tadi seperti yang disampaikan Bu Betty, harus kita akan patuh kepada keputusan dari Kementerian Desa, baik nanti akan digawangi oleh BPSDM, utamanya ya dalam hal bagaimana kita bisa melaporkan secara betul, secara benar tentang aktivitas pendamping di dalam proses fasilitasi desa itu. Yang terpenting di dalam sesuai dengan SE itu adalah sembari proses perbaikan yang mungkin sekarang tahapnya adalah baru penyerahan dari Pusdatin ke BPSDM, konteksnya bagaimana kita akan melakukan perbaikan secara lebih baik dari daily report itu atau DRP itu, sehingga apakah nanti opsinya menu perencanaan atau realisasi atau menu-menu yang lain yang itu bisa dilakukan perbaikan secara lebih lanjut dari proses digitalisasi kegiatan pendamping ini, maka tentu kita akan menunggu seperti apa kebijakannya ya. Tapi prinsipnya memang sejauh ini kita harusnya membuat aplikasi itu dengan sesimpel mungkin, semanfaatkan mungkin, efektif dan seefisien mungkin ya, konteksnya bagaimana seluruh aktivitas kita bisa terakomodir di dalam aplikasi tersebut. Karena memang masih dalam proses perpindahan atau penyerahan kira-kira, maka kita belum bisa menyampaikan lebih jauh seperti apa
daily report ini ke depan ya. Mudah-mudahan kita usahakan paling tidak bisa lebih cepat. Nah, karena itu sebenarnya essay ini dibuat seperti itu. Tetapi sembari melakukan perbaikan itu, maka manual atau ada misalnya secara kebutuhan untuk penggajian atau honorarium itu bisa kita bantu melalui pelaporan manual melalui LWK. Nah, ini yang perlu untuk kita perhatikan kenapa kemudian ada essay ini. Berikutnya perbaikan tentang bagaimana seluruh tenaga pendamping profesional untuk melakukan peningkatan kapasitas. Maka sebenarnya di tahun ini juga sedang diagendakan kegiatan peningkatan kapasitas melalui program P3PD gitu ya. Meskipun di P3PD ini masih akan terbatas pada lokus-lokus atau 100 lokasi yang sudah ditetapkan sebagai pilot atau lokasi-lokasi P3PD di tahun 2021. Nah, informasinya memang akan ada penambahan 80 kabupaten lagi lokasi P3PD, sehingga di tahun ini diagendakan ada 180 kabupaten. Nah, itu akan menjadi lokasi dari kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas yang akan dibiayai oleh kegiatan loan ya, P3PD. Nah, modul juga sudah diselesaikan oleh tim penyusun, sudah dilakukan finalisasi dan tinggal menunggu persetujuan dari Bank Dunia terkait dengan materi ini akan bisa kita sampaikan kepada seluruh pendamping secara berjenjang, karena utamanya subjek pelatihan ini atau teman-teman yang akan menjadi sasaran lah pelatihan ini adalah PDPLD di tahun 2021 ini. Jadi secara memang kita agendakan kegiatan yang blended, yang sifatnya blended, jadi ada tatap muka, kemudian ada yang melalui akademi desa dan lain sebagainya, sehingga sebenarnya dengan segala keterbatasan di tahun 2021 ini ada PPKM dan lain sebagainya, kita juga akan mudah-mudahan ini tidak terpengaruh ya, mudah-mudahan COVID segera berakhir, jadi pelatihan itu bisa dilaksanakan secara tatap muka, karena bagaimanapun kegiatan yang sifatnya tatap muka dengan virtual itu beda, Mas Koco ya. Jadi ada sentuhan emosional kalau kita melakukan pelatihan itu secara tatap muka atau di kelas klasikal itu. Kalau di sini ini kadang-kadang kita pasang foto aja, tetapi ditinggal tidur dan lain sebagainya. Artinya masing-masing orang tidak kita samakan frekuensinya untuk memperhatikan lebih lanjut, sekaligus juga daya dorong untuk materi ini sejauh mana. Jadi prinsipnya itu bahwa SE kemudian adalah salah satu untuk melapis daily report, kemudian keamanan bagi PPK di dalam memberikan honorarium, sekaligus juga ke depan seperti apa, apakah perbaikannya daily report ini cepat atau tidak, ini tergantung juga dari nanti di tim yang pengembang, yang tentu Pusdatin akan tetap melakukan pengawalan ya dari daily report itu. Sekaligus juga Kementerian Desa juga mengagendakan sejumlah kegiatan utamanya dalam peningkatan kapasitas pendamping. Meskipun sejauh ini hanya akan atau sementara dilakukan melalui skema pembiayaan P3PD.
untuk yang di lokasi-lokasi P3PD. Nah, yang lain ya mungkin akan didorong melalui penggunaan akademi desa. Atau mungkin juga bisa TV desa. Saya kira itu, Mas. Terima kasih. Saya akhiri. Allahumma fiqh lahumtarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kerabat desa, pendamping profesional, semoga mendapatkan pencerahan dari Mas Zaini. Beberapa hal tadi sudah kita bisa tangkap bahwa adanya surat edaran ini lebih karena memang ada beberapa hal yang urgent di daily report yang belum berjalan dengan baik, menyangkut dashboard dan manual booknya, dan ini sedang dalam proses serah terima mungkin dari Pusdatin ke BPSDM yang memang yang mengelola teman-teman pendamping itu pastinya penanggung jawabnya dari BPSDM. Jadi dari BPI ke BPSDM kita tunggu perkembangan lanjutannya seperti apa, tapi yang jelas terima kasih sekali Mas Zaini sudah berkenan bergabung, dan kami berharap sebenarnya peningkatan kapasitas teman-teman pendamping, walaupun memang nilai rasanya beda antara tatap muka sama enggak gitu kan. Jadi ada bagian yang menarik sebenarnya adalah ketika kemudian proses edukasi online itu dilakukan, kemudian bahwa mereka wajib on screen, wajib mengikuti dengan penuh dan seterusnya. Ketika di bagian akhirnya memang ada semacam post testnya, artinya ada ujian yang kemudian mereka harus ikuti. Kebetulan TV Desa kita punya program juga untuk game seperti itu, jadi diberi waktu 30 menit untuk mengisi pertanyaan. Jadi dari 100 pertanyaan benar berapa? Kalau benar segini maka kemudian akan mendapatkan apresiasi atau mendapatkan e-sertifikat. Kalau benarnya kurang dari 60%, maka Anda tadi walaupun mantengin tapi nggak ngikutin kan gitu. Ini sebenarnya bagian-bagian yang sedang coba kita kembangkan, dan monggo kalau kita akan kolaborasikan lebih lanjut, kami sangat terbuka karena memang agenda TV Desa adalah edukasi untuk desa-desa di seluruh Indonesia. Oke, sampai di sini kerabat desa, pendamping desa. Terima kasih Mas Zaini, terima kasih teman-teman dari manajemen nasional yang sudah berkenan hadir di Sarapan SDGs Desa. Kita akan selalu bertemu Senin sampai Jumat pukul 6 sampai pukul 7 pagi. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Mari berdiri sebaris, lupis gendol baris. Salam SDGs Desa, salam desaisme. Terima kasih. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. Adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. bergabung dengan seluruh warga sedunia. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadang. pengangguran pemuda desa. Harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik.